Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung rahimakumullah, saya hormati semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenankan bisa hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menetapkan nikmat-nikmatnya, kesehatannya untuk kita, diberikan kepada kita kesehatan yang sempurna dan kemudahan taufik untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Ta'ala fahamkan kita tentang Al-Quran, dimudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan lagi kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana pembahasan terakhir kemarin sampai mengenai himbauan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana penjelasan yang di pertemuan Kamis kemarin. Orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang saleh, pendahulu kita yang saleh, para salafun as-saleh, itu mereka orang yang terkenal dengan banyaknya di dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan ada yang ia membaca Al-Quran sampai 4 kali khatam di pagi hari dan 4 kali khatam di malam harinya, bahkan ada yang lebih dari itu semuanya. Kemudian wa yanbaghi li sahibil Quran, melanjutkan penjelasan kitab ini, beliau sang pengarang melanjutkan mengatakan wa yanbaghi li sahibil Quran, maka hendaknya bagi orang yang dia bisa membaca Al-Quran dan dia hafal Quran, sahibil Quran, ayyaj'ala lahu wirdan minal Qur'an yaqumu bihi fi salatihi minal lail. Hendaknya orang yang mengerti Al-Quran dan hafal Al-Quran itu, atau sahibil Quran, ia menjadikan bacaan Al-Qurannya itu sebagai wiridnya. Wirid itu satu amalan yang dibaca secara kontinu, diulang-ulang, ya. Amalan yang dibaca secara rutin, itu namanya wirid. Kata beliau, orang yang sahibil Quran ini hendaknya hafal Quran, dia paham baca Quran, hendaknya ia jadikan Al-Quran itu sebagai wiridnya ia di dalam salat malamnya. Fayatatabba'ul Quran min awwalihi hatta yukhtimahu fi salatihi minal lail. Maka di salat malamnya dia baca Al-Quran itu dari pertama terus bersambung, continue, ya, bersambung sampai dihatamkan di dalam salatnya. Jadi yang ahli Al-Quran, yang menjaga Al-Qurannya, itu hendaknya ada dari bagian salat malamnya itu bacaan yang dibaca adalah ayat Al-Quran dari awal hingga hatam. Dan itu dilakukan imma fi kulli syahr, bisa dia menghatamkannya di dalam 1 bulan, au fi kulli arba'in, atau mungkin dia hatamkan itu bacaan Al-Quran yang ia kerjakan, yang dibaca di dalam sholat malamnya setiap 40 hari sekali. Silahkan, kata beliau. Au aqalla au aktsar, atau bisa lebih sedikit lagi waktunya, atau bahkan lebih panjang lagi, silahkan. Hasaban nasyati wat taisir, tergantung semangat dan kemudahan untuk dia mengamalkannya, silahkan. Yang penting dia punya amalan seperti itu. Ya, orang-orang yang paham Quran, yang hafal Quran itu,
Kata beliau, wala tatruk dzalik, jangan tinggalkan hal itu. Kalau bangun malam, baca itu Al-Qur'an. Ya, sampai hatam. Mau kapanpun itu waktunya. Mau dia bisa 1 bulan hatam atau lebih cepat lagi atau kurang, lebih panjang lagi waktunya, silahkan. Yang penting la tatruk dzalika, jangan ditinggalkan itu. Wala yaksal anhu, jangan sampai malas dari mengerjakannya. Faqad warda fil hadis, karena keutamaan orang yang seperti ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau membaca Al-Qur'an di dalam salat malamnya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, innal Qur'ana was shauma yashfa'ani fil 'abdi indallah, bahwasanya kelak di hadapan Allah, Al-Qur'an dan puasa itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hadapan Allah. Fayaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-laili wa shaffi'ni fihi. Wa yaqulu as-shaum mana'tuhu min at-ta'ami bin-nahari fashaffi'ni fihi fayushaffa'ani. Rasulullah bersabda, maka kelak Al-Qur'an dan puasa ini dia akan menghadap ke hadapan Allah untuk menolong seseorang. Maka Al-Qur'an ini berkata kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Mana'tuhu an-nauma bil-lail, ya Allah, bacaan Qur'anku ini mencegah ia untuk tidur di malam hari, sehingga ia membacaku di malam hari. Maka izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada orang ini, ya Allah. Pun begitu pula puasa juga berkata di hadapan Allah, mana'tuhu minat ta'ami bin nahar, ya Allah, puasanya itu mencegah ia untuk makan di siang hari. Fa syaffi'ni fihi, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada orang ini. Fa yushaffa'ani, maka Al-Qur'an dan puasa kedua-duanya ini yushaffa'ani, diizinkan oleh Allah untuk menolong atau memberikan syafaat kepada sang pembacanya atau sang pelaku puasa itu tadi. Waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Ya. Sungguh tidak sama dari kalangan orang yang ahli kitab itu, yang mana mereka itu adalah sekelompok kaum yang menegakkan dirinya di dalam ketaatan, ia membaca ayat-ayatnya Allah baik di malam hari dan mereka dalam keadaan sujudnya. Tidak sama dengan yang lainnya. Ini satu bentuk bagaimana dia itu menempatkan Al-Qur'an, menjaga haknya Al-Qur'an yang ada pada dirinya. Mereka itu tidak sama dengan yang lain. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan itu tanda bahwa mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, maka mereka itu semua adalah kelompok orang-orang yang saleh. Fa ta'akkad 'ala al-qari' lil Qur'an yakuma minal lail. Maka dari itu orang-orang yang faham Quran, orang yang hafal Quran ini ditekankan untuk qiyamul lail, punya bagian daripada salat malam, bangun malam. Wa yaqra fi salatihi, hendaknya dia baca di dalam salat malamnya itu tadi ma tayassara minal Qur'an, yang ia mudah daripada bacaan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah yang mudah dari bacaan Al-Qur'an. Ini sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada rutinitas itu setiap dia bangun malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga menyebutkan keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an di malam hari, jadi saat bangun malamnya. Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa saja yang ia bangun malam dan ia membaca 10 ayat
Siapa saja yang dia qiyamul lail, bangun malam, dan di dalam sholatnya tadi dia membaca 10 ayat saja dari Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka namanya di sisi Allah tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. 10 ayat, kira-kira 10 ayat itu berapa? Mudah. Kalau buat kita yang tidak hafal Quran, boleh satu surat itu diulang-ulang. Sebagaimana diceritakan, ada salah seorang ulama yang mereka ini, banyak di antara mereka, ada seorang yang bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini beliau kalau bangun malam sholat cuma 2 rakaat, tapi hatam Quran. Rakaat pertama 30 juz. Rakaat yang kedua beliau baca surat Al-Ikhlas 7.000 kali. Diulang-ulang. Al-Ikhlas 7.000 kali. Paling tidak kita bagaimana? Ini yang buat kita nih, yang misal tidak hafal Quran. Rakaat pertama kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena Nabi menyebutkan bagaimana keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwa satu surat Al-Ikhlas itu bila dibaca seperti sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu 3 kali, seolah-olah kita hafal hatam Quran. Seolah-olah kita hatam membaca Al-Quran. Nah, satu surat Al-Ikhlas itu berapa ayat? 4 ayat. Nah, berarti kalau kita ulangi sampai 3 kali, berarti kita sudah baca 12 ayat. Itu pada rakaat pertama. Nanti rakaat kedua bisa lanjut, sambungkan dengan sholat witir kita. Bisa kita sholat witir 3 rakaat, bisa kita sholat witir 5 rakaat, atau bisa paling banyaknya 11 rakaat. Di situ kita baca Quran. Kata Nabi, man qama bi asyri ayatin, barang siapa yang baca, yang ia bangun malam bi asyri ayatin, dengan dia membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak bakal ditulis namanya sebagai orang-orang yang lalai, bukan kelompok orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena dia mau bangun malam walaupun hanya membaca 10 ayat saja. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa saja yang ia bangun di dalam malamnya dan dia membaca 100 ayat, dia bisa baca 100 ayat, maka ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang qanitin, ahli ibadah. Ahli ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa dia bangun malam, dia baca 1000 ayat, maka orang ini termasuk kelompok yang terdepan, kelompok yang paling terdepan, kelompok yang paling mulia. Qala al-Amiri rahimahullah fi bahjatih. Ada seorang ulama yang bernama Al-Amiri rahimahullah, di dalam kitabnya beliau mengatakan, yang bagi liqari'il Quran ay yaqra'a fi kulli syahrin khatmatain. Bahkan beliau mengatakan buat orang yang hafal Quran, hendaknya dia di dalam sebulan itu hatam 2 kali. Hatam 2 kali. Khatmatan bil lail fil qiyam minal lail wa khatmatan bin nahar. Dia hatamkan sebulan itu, malamnya hatam sendiri, siang harinya hatam juga sendiri. Karena buat apa? Buat orang yang hafal Quran atau qari Al-Quran, itu menghatamkan Al-Quran sebulan itu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau kalangan kita yang bukan hafal Quran atau bukan yang bacaan Al-Qurannya baik saja, itu 1 hari 1 juz saja, insya Allah itu kita masih sanggup. Apalagi buat orang-orang yang hafal Quran. Wa hadhihi syai'un sahl. Nah, sang penyusun kitab mengatakan ini sangat mudah untuk mereka. Buat orang-orang yang ahli Quran, sahibul Quran, orang yang hafal Quran, ini mudah. Wal mudawamah alaihi muyassarah, dan langgeng mengajarkan ini buat mereka itu sangat mudah, sangat gampang. Shadaqa rahimahullah, memang betul yang diucapkan beliau. Wal muwaffaq man waffaqahullahu taala. Ya, dan orang yang dapat kekuatan adalah orang yang dapat pertolongan dari Allah. Mudah. Kita baca 1 hari 1 juz itu sebetulnya kita sanggup. Apalagi untuk mereka sahibul Quran. Nah, kalau sudah baca Al-Quran hatam 30 juz, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kata beliau, wa yanbaghi liman arada yakhtimal Quran. Maka semestinya bagi orang yang dia ingin hataman Quran, kalau ada orang mau menghatamkan Qurannya, ay yakhtimahu fi awwalil lail aw min awwalin nahar. Usahakan kalau bisa itu dicari hari, bahasa Jawanya apa? Dipaske, ya. Cari waktu di awal malam. Awal malam itu apa? Masuk waktu maghrib. Atau
au min awwalin nahar, atau cari waktu kalau mau menghatamkan Quran di awal pagi. Ya, setelah sholat subuh hatamkan itu di situ. Atau setelah sholat maghrib, saat sholat maghrib, setelah sholat maghrib hatamkan Al-Quran di situ. Jadi cari waktu untuk menghatamkan Quran pada waktu-waktu ini. Ini himbauan beliau. Nah, kenapa kok kita itu dihimbau kalau mau menghatamkan Quran tunggu hari, tunggu waktu, cari waktu kalau tidak setelah maghrib, awal malam atau awal pagi. Ya. Hatta yattasi'a waktu sholatil malaikah alaih. Tujuannya apa? Agar supaya para malaikat yang hadir di situ, yang ikut menghadiri khatmil Quran kita, itu lebih memiliki peluang untuk mendoakan kita lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau orang tuh khatmil Quran, duduk menghatamkan Quran, dalam sebuah riwayat 70.000 malaikat hadir di situ mengamini. 70.000 malaikat hadir di situ mendoakan kita. Makanya semakin panjang waktu, semakin panjang kesempatan malaikat untuk lebih banyak mendoakan orang yang di situ yang menghatamkan Qur'annya. Fa innahu warada fi ba'dil athar. Karena ada riwayat yang datang yang menyebutkan anna man khatamal Qur'an ayata sa'atin minal lail sallat alaihil malaikah hatta yusbiha. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya siapa saja ia menghatamkan Al-Quran di waktu malam hari, maka malaikat bersolawat kepadanya. Apa arti malaikat bersolawat kepada seseorang? Ya, ini mendoakan orang tadi dan memohonkan ampun. Solawatnya malaikat adalah doa dan istighfar untuk kita. Ya. Maka siapa saja yang menghatamkan Al-Quran di malam hari, kapanpun itu waktu malam hari, maka sejak malam itu malaikat beristighfar, memintakan ampun, mendoakan orang tadi hatta yusbiha, sampai di pagi harinya. Itu tidak putus malaikat istighfar, mohon ampun, mendoakan kepada kita sampai pagi hari. Maka semakin awal malam kita mulai untuk menghatamkan, semakin panjang peluang malaikat itu untuk mendoakan kita. Wa ayyata sa'atin minan nahari salat 'alail malaikah hatta yumsiya. Dan siapa saja yang ia menghatamkan Al-Quran di waktu siang hari, kapanpun itu siang hari, maka sejak saat itu malaikat bersolawat kepadanya, mintakan ampun dan mendoakan dia hatta yumsiya, sampai datang malam hari. Wa salatul malaikah 'alal 'abdi kullun khair. Maka kalau sudah malaikat itu berdoa buat manusia, maka doanya malaikat itu kullun khair, semuanya baik. Kita tidak tahu apa yang didoakan malaikat untuk kita, apa doa mereka untuk kita, tapi semua doa malaikat khair, pasti baiklah. Wong yang doa malaikat, ya. Wa kullu sa'adah lahu, dan semua doanya malaikat itu membawa sa'adah, kebahagiaan buat orang yang didoakan. Pasti orang itu beruntung. Pasti orang tadi bakal bahagia. Kenapa? Yang mendoakan malaikat dan doa malaikat makbulah, pasti diterima di sisi Allah. Mustajab. Doanya malaikat itu mustajab. Wa ma'na salatihim alaih. Nah, apa arti solawatnya malaikat kepada kita? Istighfaruhum lahu wa du'ahum lahu bil khair. Malaikat itu bersolawat kepada seseorang, artinya malaikat itu memintakan ampun untuk seseorang dan mendoakan kebaikan untuknya. Jadi kalau bisa khatmil Quran, kita ini apa? Kumpulkan istri, kumpulkan anak, ya, ajak duduk di situ baca bareng wadduha sampai ayat kelima daripada surat Al-Baqarah. Itu khatmil Quran. Nah, ajak anak kita, ajak istri kita. Yang hataman kita misal, saya yang hatam misal 30 juz. Nah, itu ketika hataman, anak istri suruh duduk di situ. Ikut baca itu. Mulai wadduha bersama-sama sampai akhir surat, sampai diulangi lagi masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu banyak-banyak berdoa. Nah, itu keberkahan menyeluruh. 70.000 malaikat hadir di situ. Mengamini, mendoakan, memintakan ampun untuk siapa yang ada di situ. Ya. Wal yukthir minad du'a indal khatmi. Nah, ketika engkau khatam Quran, perbanyak doanya.
Banyak daripada kalangan para ulama yang mereka menyusun doa-doa yang dipanjatkan saat khatmil Quran. Salah satu di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini beliau menyusun kitab khatmil Quran. Itu doanya panjang sekali. Ada mungkin hampir 15 fasal. Ada 15 doa dibuat per fasal. Itu luar biasa doanya. Ya, silahkan kalau yang mau cari, membaca. Kalau tidak bisa pun silahkan berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, atau doa-doa yang disebutkan dalam hadis Nabi, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama dan kaum solehin. Setelah itu kita berdoa dengan hajat-hajat kita. Baik doa urusan dunia, terutama urusan ukhrawi. Fa innaha sa'atun syarifah, karena saat orang menghatamkan Quran, saat khatmil Quran itu adalah saat yang syarifah, sangat mulia sekali. Mubarakah, waktu itu waktu yang penuh keberkahan. Wa minal mawatin allati yustajabu fiha doa, dan tempat-tempat yang di situ diijabahi doa. Jadi kalau mau cari tempat kita doa diijabahi, cari tempat yang di situ sedang dihatamkan Al-Quran, sedang ada acara khatmil Quran, datang duduk doa di situ, kita ikut doa. Itu tempat yang istimewa. Tatanazzalur rahmah, di situ turun temurun, turun terus rahmat-rahmatnya Allah kepada tempat tadi dan orang yang menghatamkan Quran. Imam Nawawi di dalam kitabnya Tibyan, beliau menerangkan yang bagi ayyakuna aktsaru du'aihi indal khatmi fi salahi umuril muslimin. Imam Nawawi ini menyusun kitab khusus tentang Al-Quran, judulnya At-Tibyan. Itu menjelaskan tentang bagaimana adab-adab orang yang membaca Al-Quran, keutamaannya, fadilahnya, dan bermacam hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Silahkan nanti kalau yang bisa dicari, dicari. Itu beliau menerangkan di antara penjelasan beliau, hendaknya orang yang khatmil Quran itu ketika berdoa, perbanyak doa yang hubungannya kemaslahatan muslimin. Jadi di situ kita banyak-banyak mendoakan muslimin. Ya. Dzakara tarfan minal adiyah allati yanbaghi ayyud'a biha inda khatmil Quran. Nah, di dalam kitab Tibyan itu Imam An-Nawawi rahimahullah sudah menyiapkan, sudah mengumpulkan doa-doa yang semestinya dibaca ketika khatmil Quran. Silahkan dicari di situ. Kata beliau Imam Haddad ini mengatakan itu kitab jalil, nafis, kitab itu agung, sangat berharga. Beliau di dalamnya mengumpulkan adabi hamalatil Quran. Beliau di dalam kitab Tibyan itu menjelaskan tentang bagaimana adab-adab orang yang hafal Quran. Wa qiraatihi, adab-adab orang yang membacanya. Qadran sholihan. Beliau menyebutkan di situ ukuran batasan yang baik sekali. Ya, hendaklah orang yang membaca Al-Quran dan hafal Quran tidak melupakan untuk mencari kitab ini, pelajari kitab ini. Ya. Orang-orang yang faham Quran, yang mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tidak boleh tidak punya kitab Tibyan. Silahkan cari, di sini Kauman banyak jual toko kitab, ya. Cari-cari kitab Tibyan, sudah banyak mungkin terjemahannya yang menyusun Imam Nawawi. Pun kita baca itu kitab Tibyan. Bagaimana kita di situ mengerti Al-Quran. Kemudian setelah penjelasan tentang bagaimana pentingnya ahli Quran, sahibul Quran untuk menjaga Al-Qurannya, sampai-sampai dihimbau banget buat mereka untuk membaca Al-Quran itu di dalam sholat malamnya. Lantas untuk kita bagaimana ini? Kalau itu untuk orang yang hafal Quran, loh Ustaz saya tidak hafal Quran tapi saya mau bangun malam baca Quran, tentu itu jauh lebih baik buat kita. Tapi di sini beliau juga memberikan penjelasan buat kita. Untuk kita ini bagaimana? Untuk kita wa mimma yang bagi al-mudawamah alaihi wa tamassuk bihi la siyama fi hadhil azminah al-mubarakah. Dan semestinya daripada perkara-perkara yang hendaknya kita melanggengkannya dan kita pegang terus, terutama di zaman yang seperti ini. Kata beliau, di zaman yang seperti ini, tapi beliau ngasih embel-embel al-mubarakah, zaman yang diberkahi oleh Allah. Jadi ulama ini tidak pernah mengatakan zaman itu jelek, waktu itu jelek. Ya, ini zaman rusak, hancur. Tidak. Beliau tetap ulama itu apa? Punya thinking positif, punya tafaul, punya harapan. Beliau mengatakan hendaklah di zaman yang
seperti ini al-mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Ya mudah-mudahan doa itu, ucapan itu adalah doa. Mau zaman kayak apa, mudah-mudahan zaman kita tetap zaman yang diberkahi oleh Allah. Walaupun apa yang terjadi, perkara, masalah dan orang-orangnya mungkin seperti kita yang kita ketahui, tapi kita tetap berharap kepada Allah. Ini zaman tetap dijadikan zaman yang diberkahi. Masa kita ini masa yang diberkahi. Yang ditekankan apa? Supaya kita berpegang kepada ini hizbil mubarak, yaitu kita melanggengkan, mengadakan hizban Quran, hizbil mubarak alladzi yu'tadu qira'atuhu, yang diajakkan, yang dibiasakan untuk diadakan, dibaca. Hizbil mubarak itu apa? Hizban. Hizban itu seperti apa? Seperti kita baca Quran kalau bulan Ramadan. Kalau kita bulan Ramadan setelah tarawih kan di musola, di masjid, mereka buat kelompok-kelompok. Ini orang muslimin kan buat kelompok-kelompok hizban Quran. Nanti dihatamkan seminggu hatam, ya. Nanti masuk minggu kedua baca lagi dari awal seminggu hatam. Itu namanya hizbul Quran. Nah ini apa? Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di waktu-waktu seperti ini dilakukan. Wal muwadhabah alaihi fi katsir minal buldan. Perbanyak ini dilakukan di negeri-negeri. Perbanyak seperti ini. Ini ngangkat balaknya Allah, ngangkat balak yang turun, ngangkat keburukan di tempat tadi. Nah, biasanya dilakukan enggak ini? Wa iqamatuhu fil masajid. Biasanya hal ini dilakukan, ditegakkan di masjid-masjid. Kapan waktunya? Bainal maghrib wal isya. Antara maghrib sampai masuk waktu isya, sebentar. Atau ba'da sholatil fajri, atau setelah sholat subuh. Ini namanya hizban. Ada tidak yang melakukan ini? Ada di beberapa masjid yang kita lihat, seperti di Masjid As-Segar, itu dilakukan hizban. Jadi ada kelompok yang di situ halaqah yang taklim, halaqah kajian ada, tapi di dalam masjid itu halaqah hizban Quran ada. Dari maghrib sampai isya, sebentar. Ya. Kemudian yang kita lihat ada di Masjid Ar-Riyadh, itu ba'dal maghrib hizban Quran. Setelah selesai masuk waktu isya, mereka baca ratib, kemudian sholat isya. Kemudian yang kita lihat juga ada di Masjid Al-Khair, Jalan Untung Suropati, itu juga begitu. Sampai sekarang itu, dari dulu itu, dari zaman dulu itu, ya, hizbul mubarak, hizban Al-Quran. Mereka baca Quran dari maghrib sampai isya, kemudian baca ratib, adzan isya, sholat isya. Jadi tidak lama waktunya. Ini coba perlu dicanangkan ini di setiap masjid kalau bisa. Ya, jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau bisa di masjid ini ada ya, sudah ada ya, Pak Saiful. Belum ada, coba. Tapi bukan dari kalangan santri, dari kalangan awam kita sendiri. Baca hizban. Tidak harus satu juz selesai, tidak. Kita baca per rukuk, per ain selesai, pindah sebelahnya, pindah sebelahnya. Ya, berapa orang yang di situ selesai ditutup. Yang penting di situ ada rutinitas, ajak langgeng. Tidak usah banyak-banyak. Per rukuk dari ain ke ain, nanti pindah. 5 orang mungkin. Kalau bisa kumpulan orangnya, kalau misal ada 10 orang. Satu orangnya 20, kalau 20 orang terlalu banyak, buat halaqah berikutnya. 10 orang di sana, 10 orang di sini. Sampai waktu menjelang isya tutup, selesai. Ya, ini luar biasa nih. Ini kumpulan-kumpulan seperti ini yang mengangkat musibah, ngangkat bala, ngangkat bencana, dan berkahi tempat tadi. Tempat tadi turun berkah, kebaikan yang banyak di tempat tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan ini seperti ini, ya. Tidak berat, ringan, santai saja, sedikit-sedikit. Bukan harus hatam, target setiap malam 1 juz, berat. Tidak. Baca saja yang bisa kita baca. Sampai nanti akhirnya hatam sendiri itu. Nah, ini luar biasa. Ini sangat dihimbau ini. Wa huwa ma'rufun bi hizbil usbu. Ini yang kalau di Hadramut di Yaman itu terkenal dengan sebutan hizbil usbu, hizban mingguan. Kalau di beberapa tempat seperti di daerah Boyolali, ya kita punya teman-teman yang ada di daerah Boyolali itu hizbil usbu. Jadi seminggu hatam. Nah, seminggu hatam itu ada di daerah Boyolali. Tapi tidak harus seperti itu kita ya. Yang penting ada hizban Quran bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya. Jangan sampai waktu maghrib isya itu masjid kosong, tidak ada kegiatan. Amat sangat disayangkan. Amat sangat disayangkan. Masjid itu kudu dimakmurkan.
Rasulullah bersabda, "Man nawwara masajidallah, nawwarallahu lahu fi qabri." Siapa saja yang menerangi masjid-masjidnya Allah. Arti menerangi bagaimana? Memakmurkan masjid itu sampai terang. Nah, biasanya terang itu kalau bulan Ramadan terang, karena ada orang hizban. Kalau tidak bulan Ramadan gelap itu masjid. Ya, tidak ada yang baca Quran. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man nawwara masajidallah, nawwarallahu lahu fi qabri." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ia itu memakmurkan masjidnya Allah sehingga terang itu masjidnya Allah, dia menerangi masjid-masjidnya Allah, maka kelak Allah akan menerangi kubur-kuburnya. Kubur-kuburnya akan diterangi oleh Allah Ta'ala. Jadi yuk dikit-dikit aja, jangan takut salah baca. Bahkan yang saya pernah lihat, yang pernah kami lihat di Masjid Al-Khair itu, yang baca hizbat Al-Quran banyak yang belum lancar. Banyak yang belum lancar. Ya, bacanya masih bahasa Jawanya gerodal-geradul. Tapi tetap dibimbing dengan teman-teman yang di situ yang bacanya sudah baik. Terus sampai akhirnya mereka ini dari waktu ke waktu semakin baik bacaan Al-Qurannya. Dan mereka tidak malu. Akhirnya tidak ada rimbun, tidak ada timbul pekewuh. Mereka akhirnya berani baca Quran. Dan ketika khataman mereka duduk di depan, menghatamkan Quran, membaca surat satu urut satu-satu sampai ditutup dengan doa. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan yang seperti ini, dan ini mudah-mudahan cara kita supaya Allah Ta'ala memberikan kebaikan di negeri kita ya. Berkat Quran yang kita baca, Allah berkahi negeri kita ini ya. Allah Ta'ala angkat musibah, wabah, bencana, segala hal yang tidak kita inginkan diislah, diperbaiki oleh Allah Ta'ala berkat Al-Quran yang kita istiqomahkan, berkat Al-Quran yang selalu kita baca. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah keterangannya masih panjang, kita akan baca di pertemuan kali berikutnya. InsyaAllah pertemuan berikutnya penjelasan tentang fadilah, keutamaan beberapa surat dan ayat yang disebutkan oleh Rasulullah mengenai keutamaan surat-surat dan ayat-ayat tersebut ya. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.